kita install dating apps ini, kita harus siap kecewa gitu loh. Itu dulu yang kita harus pahamin gitu kan. Jadi dating apps itu kita nyari apa? Artinya ada konsekuensi kita ketemu orang yang tidak sesuai harapan. Ada konsekuensi mungkin kita dibohongi. Konsekuensi juga nomor kita dimintain sama orang itu. Halo Sobat Sehat, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Balik lagi nih kita di podcast Hidup Sehat. Di podcast ini kita bakal bahas banyak hal, mulai dari fakta, insight, dan tips praktis untuk kesehatan fisik dan juga mental kamu. Dan gak lupa podcast ini dipersembahkan oleh Hello Sehat, hidup bahagia. Di podcast kedua kita ini kita bakal bahas konten yang lagi viral banget, yaitu the dark side of dating apps. Ini itu lagi diomongin ya di mana-mana. Di Twitter, di Instagram, kalau aku ketemu teman ini pun dibahas. Karena lumayan meresahkan dan ngerugiin banyak pihak ya. Ada yang dirugikan secara finansial, dirugikan secara kesehatannya, dirugikan hatinya, bahkan sampai ada yang hamil. Serem banget ya. Nah, di podcast ini kita bakal bahas gimana sih caranya kita terhindar dari hal semacam itu, dan gimana juga kita tahu kalau match dating apps kita punya niat baik atau buruk. Tapi aku nggak bakal bahas ini sendirian karena aku lagi ada di Aditi Psychological Center bersama salah satu psikolog yang ada di sini, yaitu Mbak Indah Sundari Jayanti, Empati psikolog. Gak mau emang nyebutin. Iya. Thank you loh Mbak dibantu. Nah, gimana nih Mbak Indah? Apa kabar? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mbak Indah? kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kita ini ya. Iya, ini talk show sebenarnya. Ini program kita sebenarnya. Nah, Mbak Indah ini hebat banget loh. Soalnya Mbak Indah tuh psikolog yang expertise-nya banyak banget nih Sobat Sehat. Mulai dari karir, minat bakat, pengembangan diri, kesulitan belajar, penyesuaian diri, public speaking, manajemen stres, pernikahan, dan relasi. Kenapa diborong semua gitu tuh Mbak? Ya kenapa enggak? Iya benar suka nih PD-nya nih yang kayak gini-gini nih. Nah, sebelum mulai ya Mbak Indah, kan ini kita ngomongin dating apps. Mbak Indah sendiri punya nggak sih pengalaman tentang dating apps nih? Pernah nggak ya? Kayaknya hampir nggak pernah deh. Oh iya? Serius, karena honestly aku bukan tipikal yang seneng pakai dating apps. Dan kalaupun pakai cuman buat iseng doang, terus beberapa kali akhirnya mutual gitu kan, kayak match lah istilahnya ya. Ternyata pas ditelusurin lah teman SMP gitu, atau pas ditelusurin lah saudaranya temen. Jadi kayak nggak pernah serandom itu gitu, makanya kayak nggak terlalu excited juga sih pakai. Tapi main nggak pernah ya? Kayak pernah. Kayak install gitu, chat sampai. Pernah. Pernah nggak sampai yang ada baper nih gitu, nyerempet jadian deh? Enggak, honestly enggak. Oh enggak, oke. Tapi wajar nggak? Maksudnya kan di dating apps kan sebelum ketemu, tapi kan pasti kita chat, ngobrolin minat, ngobrolin musik apa segala macam, terus akhirnya telepon. Itu tuh wajar nggak kalau udah tumbuh-tumbuh baper-baper cinta gitu? Sebenarnya wajar banget ya, karena kan gini, tujuan orang install dating apps itu untuk apa sih? Terus akhirnya nyari seseorang itu untuk apa sih gitu? At the end kan untuk entah itu teman ngobrol atau bahkan yang jadinya lebih serius gitu, yang lebih jauh ke depan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau akhirnya tumbuh yang kayak gitu, itu wajar banget. Karena gini, mungkin sebelum kita masuk ke bahasan tentang si cintanya tadi gitu kan, si perasaan itu kan muncul dari yang namanya interested dulu ya, ketertarikan dulu. Nah, ketertarikan ini kan bisa macam-macam, fisik kah, atau misalnya kesamaan hobi kah, atau misalnya personality-nya kah gitu. Hal itu yang biasanya muncul dari si dating apps ini. Dan kalau kita bicara soal dating apps kan yang pertama kali dilihat apa sih? Appearance kan? Tampilan kan gitu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, kayak orang bilang, aduh aku sih kalau ke orang nggak lihat dari penampilan misalnya. But at the end gitu kan, kita tidak bisa memungkiri bahwa tampilan itu menjadi kayak cangkang dari manusia gitu. Pasti Apalagi bangga lah kalau enak dilihat gitu ya. Dan pasti tampilan ini kan menjadi faktor lebih ketika kita melihat orang lain, apalagi di dating apps loh, yang kita nggak kenal sama sekali gitu. Jadi wajar banget sih kalau di awal tuh udah kayak ada perasaan cenut-cenut gitu, aduh deg-degan gitu kan, ini tipe gue banget nih, mancung gitu misalnya ya kan. Padahal kita nggak tahu gitu, itu kan foto diambilnya dari angle mana. Belum tentu foto dia juga padahal. Aku juga main ya Mbak, kebetulan. Tapi kalau di aku pribadi, kadang tuh appearance tuh nomor 2. Paling aku lihatnya biasanya dari profile. Kayak di profile kan ada interest tuh, ada salah satu dating apps yang nunjukin
dia mau ngapain nih, mau something casual atau dia nyari marriage atau relationship gitu. Tapi kalau dia udah something casual biasanya aku swipe kiri tuh. Nah kayak gitu-gitu, terus biasanya agama, iya, at least aku tuh kenapa kayak gitu karena aku menghindari nggak nyamanan buat aku. Jadi lebih baik aku meminimalisir lah, bodo amat gitu. Nah kalau kayak gitu tuh penting nggak sebenarnya, kayak profil kejujuran buat profil di dating apps kita sendiri tuh penting nggak? Dibilang penting, sebenarnya penting juga ya gitu, karena gini, ketika kita menampilkan diri kita di dating apps, kita yang punya batasan seberapa banyak sih kita menampilkan diri kita, karena nggak mungkin juga kayak kita nulis kayak CV di dating apps itu kan iya benar gitu, kan? Tapi apa yang kita tampilkan juga berpengaruh nih sama orang, kayak misalnya tadi Endah bilang gitu kan, profilnya apa, dia ini pengen nyarinya kemana sih gitu kan, itu berpengaruh loh terhadap kita swipe kanan atau swipe kiri gitu kan. Jadi sebenarnya boleh banget untuk kita menampilkan siapa diri kita dan si kejujurannya tadi. Tapi sebesar apa kejujurannya yang kita sendiri harus tahu batasannya. Misalnya kayak cuman sekedar, kalau cuman sekedar kayak profil, kerjanya di mana, umurnya berapa, mungkin itu common lah ya, standar gitu. Tapi kalau udah sampai kayak misalnya, anak kesekian dari berapa bersaudara, itu kayak bentar deh gitu. Iya, itu kayak di ketemu ke berapa gitu. Iya. Jadi kita juga harus bisa ngebatasin sih gitu, mana yang akan kita tampilkan langsung dalam lapisan pertama. Katakanlah dating apps ini kan si lapisan pertamanya nih gitu. Mana yang kita rem dulu untuk oke nanti deh next meeting deh, kalau emang ternyata cocok sama si A, baru deh gue kasih tahu gue orangnya seperti apa gitu loh. Nah, kan kalau udah ketemu nih, udah profilnya udah cocok, terus akhirnya match satu sama lain. Gimana kita tahu kalau ini next step nih ke WhatsApp atau ke yang lain, itu gimana tuh caranya? Oke, sebenarnya gini. Caranya gimana tuh sebenarnya nggak ada standarnya sih. Artinya gini, kadang ada orang yang begitu baru, hai gue Indah misalnya, boleh dong minta nomor lu, ada yang langsung kayak gitu. Ada yang emang harus chat dulu panjang, baru oke, minta nomor. Yang harus kita pahamin gini, kita harus siap dulu dengan konsekuensi dari dating apps. Itu yang pertama. Jadi dating apps itu kita nyari apa? Artinya ada konsekuensi kita ketemu orang yang tidak sesuai harapan. Ada konsekuensi mungkin kita dibohongi. Konsekuensi juga nomor kita dimintain sama orang itu. Nah, itu kita harus siap. Jadi kapanpun nomor kita dimintain, kita harus siap. Tapi ada nggak kayak ciri pembicaraan gitu, yang nih udah pantas nih buat kita lebih dalam nih, dapat kontak personal, itu tuh saat kayak gimana gitu? Yang paling penting sih itu tadi yang yang layer pertama dulu nih gitu. Misalnya kita tahu nggak nama dia siapa, at least kita tahu nggak umur dia berapa, pekerjaannya apa, misalnya dia sekarang kesibukannya apa, at least itunya dulu deh. Kalau kita udah tahu dia tinggal di mana, misalnya pekerjaannya apa, kegiatannya apa, boleh kita untuk kasih nomor kita ke dia gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya kita terlalu strict juga, artinya bentar deh, gue belum tahu nih dia tuh ada masalah apa di masa lalunya gitu, kayak sampai ke situ, ya orang akan pergi akhirnya ujung-ujungnya, karena bukan itu tujuan dari dating apps gitu. Karena dari dating apps ini memang harapannya orang bisa tukeran nomor, dan disitulah obrolan yang lebih intens akan terjadi. Dating apps tuh kayak layer pertama banget gitu ya? Kayak layer pertamanya aja sebenarnya. Jadi at least ketika kita udah tahu namanya siapa, umur, ya biodata inilah, biodata yang umum lah gitu, nama, jenis kelamin, umur gitu kan, pekerjaan, hobi mungkin, atau cita-cita, ya emang biodata umum banget. At least kita tahu itu dulu aja, baru kita secure nih untuk ngasih nomor handphone kita sama dia gitu. Banyak juga kan ada orang malah yang, kok nggak ada yang semua basa-basi nih di gue, atau enggak udah pindah ke yang lebih personal, taunya malah ghosting gitu. Terus berarti mesti nyari lagi, cari pilihan lagi. Terus pilihan tuh lumayan bikin, aduh nih, gue males nih chat banyak, atau enggak sekalinya gue udah trust sama orang, kan jadi dikecewain kan sedih ya. Gimana tuh Mbak kalau misalnya kita lagi ada di posisi kayak gitu, buat ngadepin hati kita, buat siap sama hal-hal kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya sebelum ke situ kita tuh juga mesti gini deh, mesti sadar bahwa kita install dating apps ini, kita harus siap kecewa gitu loh. Itu dulu yang kita harus pahamin gitu kan. Artinya kenapa maksudnya siap kecewa, itu adalah misalnya gini, bisa aja kita di ghosting, entah 1, 2 kali atau bahkan lebih dari 5 kali gitu. Bisa aja kita dibohongin, ternyata foto profilnya tidak sama dengan aslinya gitu. Itu harus kita siapkan dulu gitu. Artinya kalau ketika di tengah-tengah kita pakai dating apps, terus kita kecewa gitu, terus kita ngerasa kayak aduh capek deh, gue harus nyari-nyari lagi, ya itulah dating apps
Iya, gitu. Ibaratnya gini, kita dikenalin aja sama temennya temen yang kita tahu, kita kenal nih personally sama si temen kita, itu masih memungkinkan untuk si hubungan kita itu gagal sama orang ini. Apalagi dating apps yang juntrungannya tuh nggak jelas gitu, ini orang siapa, kok bisa kita match sama dia gitu. Jadi memang sebelum jauh untuk lebih intens, dari awal kita pakainya aja kita udah harus siap dulu. That's why tadi aku bilang ekspektasi gitu ya. Betul. Tadi aku udah bilang, ketika lu download dating apps, lu tahu nggak konsekuensinya apa gitu. Itu dulu yang harus kita siapkan. Jadi ketika misalnya nanti tiba-tiba kita di ghosting, ya itulah proses dari dating apps. Misalnya mungkin ternyata dia yang nggak cocok sama kita, atau kitanya yang nggak cocok sama dia, atau misalnya kita yang terlalu boring buat dia, itu kan bisa dievaluasi lebih lanjut. Tapi kesiapan kita untuk nerima itunya dulu yang kita harus bisa kita siapkan dari awal gitu. Jadi itu sih. Nah itu dia sobat sehat. Kita tuh harus matokin ekspektasi ya Mbak. Jadi kayak jangan mudah percaya dulu. Terus kayak jangan terlalu gampang terlena lihat profil atau kayak gampang, aduh gue suka banget nih sama cowok ini. Kita tetap harus kayak magerin hati kita gitu. Dan kita juga harus tahu kita main dating apps nih untuk apa gitu. Dan dating apps ini rules-nya kayak gimana. Jadi jangan terlalu semua dibaperin gitu. Biar kita nggak sakit hati gitu.